palpasi, ya. Jadi ada inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, ya. Kemudian ya pemeriksaan head to toe dari atas sampai ke dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Dimulai dari keadaan umum, tanda-tanda vital, kepala, wajah, mata, telinga, hidung, mulut, tenggorokan, leher, dada, paru, jantung, dan tubuh, genitalia, rektum, ekstremitas, dan lutut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan data. Ya, Anda sudah belajar tentang manajemen kebidanan 7 langkah partai? Belum. Oh belum. Oh ya. Jadi besok mungkin bertahap ya. Dokumentasi atau konsep kebidanan ya, saya lupa. Ya, jadi ada 7 langkah di dalam asuhan itu ada 7 langkah yang dikeluarkan oleh menurut Partai. Ya. Langkah pertama adalah pengkajian. Saya nggak akan menyampaikan langkah-langkah yang berikutnya, tapi langkah pertama adalah pengkajian atau pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini diperoleh dari pemeriksaan atau data dari mulai subjektif data wawancara, objektif data itu dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, ya termasuk laboratorium. Sudah spesimen, pengambilan spesimen belum ya, nanti bertahap ya. Itu dalam rangka langkah 1 pengumpulan data dasar ya. Pemeriksaan fisik merupakan salah satu bagian, salah satu bagian dari pengumpulan data tadi, yang nanti bisa sebagai dasar penentuan diagnosa ya masalah diagnosa. Prinsip umum pemeriksaan fisik ya komprehensif, maka dari ininya adalah dari ujung rambut, ujung kepala sampai ke ujung kaki ya, komprehensif. Bisa, jadi kalau kita melakukan pemeriksaan fisik nanti, pemeriksaan fisik ya tidak inspeksi dulu dari atas ke bawah, kemudian palpasi dari atas ke bawah, yang ketiga perkusi, misalnya mana yang harus diperkusi dari atas ke bawah, kemudian auskultasi enggak, tetapi secara komprehensif ya. Jadi dari mulai atas itu kita mulai jadi 4 hal tadi secara simultan atau secara ya sesuai dengan kebutuhan kita akan melakukan. Misalnya inspeksi kok kita jalan ya, kita perlu lakukan misalnya palpasi. Tapi kalau yang perkusi karena kita memerlukan alat lain mungkin nanti juga sesuai dengan kebutuhan, tapi sesuai dengan langkah. Menjaga kesopanan ya, maka di dalam checklist kemarin yang sudah melakukan pemeriksaan bayi, karena kebetulan kemarin lihat ya, jadi voting di laborat itu mungkin kalau bayi komunikasinya dengan ibu enggak kemarin? Iya. Oh iya ya. Kalau ini langsung dengan kliennya. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya dan siapa? Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu yang akan nanti saya akan memeriksa dari ujung kepala rambut Ibu sampai dengan ke bawah, termasuk nanti saya akan mengambil tekanan darah Ibu. Kemudian kan yang lebih yang kelihatan lebih berbeda ya. Lalu cuma pandangan enggak memeriksa tekanan darah Ibu. Kemudian juga nanti dari atas ya ada bagian dada Ibu, perut, kemudian maaf ada kemaluan Ibu ya sampai dengan ke kaki. Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia. Ibu nggak usah khawatir karena
saya akan menjaga kerahasiaan dari apa yang saya peroleh pada pagi hari ini, atau saya akan menjaga kerahasiaan data itu. Kemudian juga pintu dan jendela sudah saya tutup. Nah, kalau kita memperagakan menjaga kerahasiaan menutup pintu dan jendela, tidak boleh tidak bergerak hanya di depan sini. Pintu dan jendela sudah saya tutup, lapas ini tutup ya. Jadi kita harus bergeser. Ya, pintu sama jendela sudah saya tutup dulu ya. Jadi kita, karena kalau di sini pasiennya tidur, itu nggak usah khawatir karena pintu dan jendela sudah saya tutup, ya pasiennya di luar berarti ya kan? Ya. Itu kemudian pencahayaan dan lingkungan yang memadai. Tadi salah satu menjaga privasi tadi, makanya walaupun boneka ya, walaupun boneka kita sekarang sudah harus menerapkan diri menjadi bidan profesional, sehingga kalau melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pelayanan termasuk prinsip umum tadi, kita sudah risih. Contoh misalnya, walaupun boneka, ya kan, boneka, tapi kita ya nggak akan membiarkan payudaranya kita, ya itu harus sudah di mindset kita, sudah harus, kita tidak akan membiarkan yang begini-begini. Maka sebenarnya ada baju, ya, ya belum terbiasa. Oh ini teman-teman yang di sini pada senyum-senyum tertawa karena tadi yang bokong dari ruang alat teman-teman ya, tapi belum ditutupi itu payudaranya masih terbuka, belum perutnya saja ya. Nah, jadi kita sudah terbiasa gitu. Jadi nanti kalau kita sudah terbiasa mulai dari laboratorium sampai kapanpun dengan pasien pun kita akan peduli. Tetapi kalau kita dari laboratorium sudah tidak peduli, membiarkan ya aurat, hal-hal yang harusnya tidak boleh terbuka, maka ke sananya pada kenyataan pun juga akan terbiasa. Ya. Kemudian untuk menjaga keamanan tadi, ya menjaga keamanan tadi nanti di bagian keselamatan pasien ada, itu termasuk yuk semuanya yang ada di Zoom, tangannya begini termasuk yang ada di sini, ya semoga sudah dilepas untuk perhiasan yang menempel di tangan. Masing-masing lihat tangannya masing-masing, yang ada di rumah, yang ada di Zoom, yang ada di sini ya. Ya. Jadi itu karena ini kemarin kita pertemuan yang kedua, kalau jam boleh ya, tapi kalau cuci tangan kita pakai jam berarti cuci tangan kita belum betul. Maka sebagai seorang ya kita bidan profesional, maka jam ada detiknya, punya jam ada detiknya bagus ya, lebih bagus daripada cincin dan gelang. Nanti dibiasakan saja, Anda mau jadi bidan profesional. Jadi sampai di rumah nanti, di rumah, perhiasan itu titipkan pada orang tua Anda. Ibu, saya nggak pakai saja, karena nanti kalau lupaan kan, kalau misalnya pas praktek ini dilepas, kadang kalau kita lupa nanti malah hilang. Ya. Jadi itu, kalau misalnya apalagi praktek nanti dilakukan praktek. Kalau misalnya mau pakai ya pas di rumah saja. Ya. Bukan di asrama atau di kos, bukan ya, tapi di rumah saja. Nanti pulang, kalau pas pulang, apalagi adik-adik yang di rumah ya, nggak usah dibiasakan untuk menggunakan perhiasan. Ya, saya mulai terbiasa seperti itu, saya akan ingat semoga pahalanya mengalir pada ibu pembimbing saya dulu, ibu kepala ruang ya, anak. Udah ya. Itu sekarang sudah seto ya. Saya cuma pakai sprayan kecil gitu.
Kalau dulu kan kayak gele. Itu saja beliau mengingatkan kenapa apalagi saya di ruang perinak dulu bayi ya. Jadi di mana proses penularannya kerentanan pada pasien juga akan sangat rentan. Maka kalau kita memakai perhiasan, ya kalau kita memakai perhiasan itu bisa jadi kuman dari luar bisa kita bawa masuk ke dalam, sehingga pasien-pasien nanti akan terkena nosokomial infeksi, ya infeksi ikutan. Atau sebaliknya kuman-kuman di dalam karena kita pakai perhiasan tadi, ya kan, yang menempel di situ. Dan cuci tangan kita berarti nggak bener kan? Cuci tangan yang pertama kan prosedurnya kan lepaskan semua perhiasan. Kalau misalnya tidak, kita bawa pulang, ya maka akan menularkan kepada orang-orang tercinta kita. Ya, jadi itu. Jadi saya akan selalu karena kasih sayang saya sebagai seorang ibu pertama, Anda adalah anak-anak saya. Yang kedua adalah saya profesi pendahulu Anda, karena Anda belum, saya sudah, ya kan? Jadi maka hal-hal yang begitu jangan heran kalau ketemu luring begini, ketemu dengan Bu Titi, begitu Anda pakai misalnya kukunya, yuk lihat semuanya kukunya masing-masing. Ada yang terlambat memotong, saya nggak bilang. Ada yang niat memanjangkan kuku, saya nggak bilang gitu ya. Tapi ada yang terlambat memotong kuku, ya nanti tolong Anda kan mau jadi bidan profesional kan, betul ya, sudah sehati sejiwa, sudah klik ya, klik. Jadi nanti Anda yang terlambat memotong kuku, silakan kukunya dipotong ya. Nah, kemudian pencahayaan ada, kemudian pengambilan pencatatan, nanti ada dokumentasi ya. Dokumentasi itu adalah yang dicatat adalah temuan, bukan kesimpulan. Contoh nanti misalnya pada mata, kita akan melihat konjungtivanya merah atau pucat. Kalau pucat, salah satu kesimpulan nanti di dalam intervensi diagnosa itu adalah anemi. Tapi kita nggak boleh bilang konjungtiva anemis, tidak boleh, ya. Konjungtiva pucat. Demikian juga misalnya sklera. Demikian juga misalnya yang lain-lain, ya. Mata misalnya pada saat pemeriksaan ya kita misalnya menemukan apa, kita tidak boleh di dalam pencatatan menyimpulkan informasi. Ya. Contoh misalnya di letak kepala punggung kanan nggak boleh ya. Ya nanti terus apa Bu? Apa yang ditemukan? Di kepala di bagian mana, punggung di bagian mana, apa ekstremitas di bagian mana? Ya. Kemudian teknik pemeriksaan ya, ini inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, masih ingat ya. Nah, sekarang persiapan alatnya. Semoga semuanya sudah pernah lihat. Kalau misalnya belum, paling tidak searching ya. Yang pertama adalah stetoskop. Ini stetoskop. Ya, kemarin di materi juga sudah ada. Ini yang untuk mendengarkan, ya. Yang untuk mendengarkan ada selang, kemudian ada kepala. Kepala itu ada dua macam ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Kemudian penlek. Kalau di sini sebenarnya ada yang ya itu kan hanya proses untuk belajar ya, yang cabang. Jadi ada ini begini, kemudian yang ini itu ada dua lagi, satu lagi yang dipakai, satu untuk mahasiswa, satu untuk pembimbing. Ya sebenarnya ada di sini. Tapi untuk pemeriksaan yang secara umum pada klien ya yang ini stetoskop. Kemudian ada penlight. Penlight itu center ya.
Jadi besok Anda kalau mau melakukan pemeriksaan di laboratorium sudah disetting satu tempat ini sudah lengkap ya. Ada pen light, center baterai ya. Jadi nanti ada baterai. Kalau pencahayaannya tidak cukup, tapi kalau pencahayaannya cukup ya kita pakai pencahayaan secara umum. Tetapi pada bagian-bagian tertentu tidak bisa hanya dengan pencahayaan yang ini umum. Misalnya ada pemeriksaan mulut, pemeriksaan hidung, telinga. Ini kita harus pakai pen light ya. Karena bentuknya seperti pen tapi sinar, yang namanya pen light. Kemudian ada spatel atau namanya adalah tong spatel ya, tong spatel. Kemudian refleks patella, refleks hammer, refleks patella. Ya. Kemudian alat ukur panjang, meteran, ya, meteran nanti meteran itu dipasang itu ya nanti kita sorotkan ke sana. Kemudian alat tulis, kemudian ada lagi untuk termometer, jadi ini kurang ya, jadi karena ini PDF tambah saja ada tensimeter kan belum tahu? Tensimeter, kemudian termometer, kemudian pengukur lingkar lengan atas, kemudian ya metlin, ya ininya dibagi. Metlin ya, meteran biasa. Kemudian ada linek itu fungsinya sama untuk auskultasi, sama dengan stetoskop, tapi kalau ini bipolar, ini monokuler, satu, jadi yang mendengarkan satu. Atau bisa kalau sekarang ini bisa diganti dengan Doppler. Jadi sama dengan ini termometer bisa diganti dengan yang digital yang sering kita lihat di ramean umum gitu ya. Nah, kemudian selain itu kita juga ada alat tulis, kemudian alat tulis dan bengkok. Nah, ini bukan bengkok. Namanya bengkok. Sudah mengkliping, sudah menggambar, sudah ya. Jadi bengkok. Karena memang bengkok. Bahasa Belandanya lirbeken. Ya, lirbeken. Seperti jenjar. Ya. Kemudian keselamatan kerja, yang berikutnya persiapan alat, kemudian keselamatan kerja. Pastikan klien telah mendapatkan informasi tadi yang lengkap mengenai tindakan, mendapatkan persetujuan tadi sudah ya, misalnya ini apakah itu bersedia, ya. Kemudian selama melakukan tindakan harus memperhatikan keadaan pasien. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, maka kita harus juga secara keadaan umum tadi kita melihat. Kalau pasiennya dalam keadaan shock, dalam keadaan gawat darurat, tentu saja kita tidak akan melakukan pemeriksaan secara detail. Ya, kalau kita akan melakukan pemeriksaan secara detail, berarti pasiennya dalam kondisi ya bisa ya
kemarin saya sudah pesan Mas. Yang mana Bu checklistnya? Yang ada di. Terus perhatikan privasi kenyamanan tadi sebelum melakukan tindakan, pastikan semua alat dalam keadaan siap pakai. Ya, siap pakai, berfungsi. Jadi misalnya kita mau melakukan tensi, tensinya juga berfungsi. Ya, kadang-kadang nanti ternyata ini tensinya nggak berfungsi atau mungkin ya yang lainnya ya. Letakkan peralatan pada tempat yang terjangkau dan sistematis oleh petugas. Maka kita melakukan tindakan itu biasanya kalau memungkinkan dalam kondisi terencana semuanya adalah di sebelah kanan pasien. Kemudian alat-alat di meja pasien ya. Ya. Sebelum ya selalu PPI pencegahan infeksi, prinsip pencegahan infeksi. Lakukan semua prosedur secara hati-hati. Nah, ini kita akan lihat ya alatnya, kemudian verifikasi data betul enggak yang kita akan periksa itu dengan siapa gitu ya. Kemudian cuci tangan, membawa alat periksa pasien, memberikan salam sebagai pendekatan terapeutik, menjelaskan tujuan, prosedur, tindakan, menanyakan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan. Ya.